Di masa Umar bin Khattab ada seorang gubernur, namanya Gubernur Amr bin As, yang tinggal di istana Megah di Mesir. Yang di depan istana itu ada kubu milik orang Yahudi yang sudah tua. Amr bin As pun memerintahkan bawahannya untuk membongkar gubuk itu dengan alasan untuk kepentingan umat. Lalu si Yahudi pun menceritakan kejadian penggusuran rumahnya secara paksa yang dilakukan oleh Gubernur Amr bin As. Marahlah Khalifah Umar bin Khattab beliau tulang diserahkan kepada orang Yahudi itu supaya diberikan kepada Gubernur Amr bin As. Begitu Amr bin As menerima tulang itu, mendadak tubuhnya menggigil dan wajahnya pucat ketakutan. Wahai Tuan, mengapa Tuan sangat ketakutan? Dan begitu Tuan menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar, ketahuilah wahai Yahudi, tulang itu menjadi peringatan keras bagiku. Seolah-olah beliau berkata, hai Amr bin As, ingatlah siapapun kamu sekarang dan betapapun tinggi pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti berubah menjadi tulang belulang yang busuk. Kalau tidak kamu memberikan keadilan, maka pedangku ini yang akan bertindak dan akan memenggal leher. Si Yahudi itu pun tertunduk dan begitu terharu mendengar penuturan sang gubernur. Dia kagum atas sikap khalifah yang tegas dan adil, atas sikap gubernur yang patuh dan taat kepada atasan. Akhirnya si Yahudi itu menyatakan memeluk Islam, menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf bagi umat Islam. Inilah sepenggal kisah keadilan seorang pemimpin dalam Islam yang dipimpin oleh seorang khalifah. Jadi kalau ada seorang muslim yang mengatakan bahwa sistem Islam itu adalah memecah belah, intoleransi, tidak adil, di mana letak ketidakadilannya, di mana letak intoleransinya, di mana letak pemecah belahnya? Justru dalam Islam keadilan jadi prioritas utama. Sekarang justru sebaliknya, banyak umat Islam menolak syariat, menolak khilafah, malah mengagung-agungkan para pemimpinnya karena dia ditindas dan dijajah oleh para pemimpinnya sendiri. Dan ini bisa kita saksikan di media massa, ribuan warga Rempang bahkan menjerit, menangis, meratap meminta keadilan kepada para pemimpinnya karena diusir dari tanah leluhurnya. Dan yang lebih menyayat hati, mereka yang meminta keadilan telah ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Padahal mereka itu digaji dari uang rakyat melalui pajak, semua didanai oleh rakyat, bahkan mereka makan fasilitas dari rakyat. Mereka lebih melindungi para oligarki, menyakiti rakyat dan menjolimi rakyat. Rakyat Rempang hanya bisa menangis tak berdaya menghadapi kekuatan para penguasa. Mereka hanya bisa memanjatkan doa, mereka hanya bisa meneteskan air mata karena mereka harus terusir dari tanah kelahirannya yang sudah tinggal selama ratusan tahun. Mereka hanya bisa berdoa kepada Allah dengan harapan Allah akan membalas perbuatan mereka. Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat nanti Allah akan mengazab manusia yang merampas tanah tanpa hak, dan azabnya itu adalah ia akan ditenggelamkan oleh tanahnya sampai ke dasar 7 lapis